Rusia berupaya mempertahankan kerjasama pertahanan dengan Indonesia di tengah persaingan industri persenjataan global yang semakin ketat. Rusia menunjukkan keseriusannya dalam mempertahankan hubungan pertahanan dengan Indonesia di tengah semakin ketatnya persaingan industri senjata global. Dalam beberapa tahun terakhir, Moskow terus menawarkan berbagai sistem persenjataan canggih kepada Jakarta, termasuk rudal pertahanan udara, rudal anti kapal, hingga rudal taktis yang telah digunakan oleh berbagai negara. Langkah ini dinilai sebagai upaya Rusia agar tidak kehilangan salah satu mitra strategisnya di kawasan Asia Tenggara. Indonesia selama ini dikenal sebagai salah satu negara yang menerapkan kebijakan luar negeri bebas aktif. Dalam urusan pertahanan, Indonesia tidak bergantung pada satu pemasok senjata saja, melainkan menjalin kerjasama dengan berbagai negara seperti Amerika Serikat, Prancis, Turki, Korea Selatan, hingga Rusia. Strategi tersebut membuat setiap produsen senjata dunia harus bersaing untuk menawarkan teknologi terbaik, harga yang kompetitif, serta peluang kerjasama jangka panjang. Bagi Rusia, Indonesia memiliki nilai strategis yang sangat penting. Selain merupakan negara dengan wilayah maritim yang luas, Indonesia juga terus melakukan modernisasi alat utama sistem persenjataan untuk menjaga kedaulatan nasional. Sejumlah pengamat pertahanan menilai bahwa Rusia berupaya menawarkan paket kerjasama yang lebih menarik, termasuk kemungkinan alih teknologi, pelatihan personel, hingga dukungan pemeliharaan jangka panjang. Pendekatan semacam ini diharapkan mampu meningkatkan daya tarik produk Rusia di tengah meningkatnya persaingan dari negara-negara lain yang juga aktif menawarkan sistem persenjataan modern kepada Indonesia. Kondisi tersebut membuka peluang besar bagi industri pertahanan Rusia untuk memasarkan berbagai sistem rudalnya yang dikenal memiliki kemampuan tinggi dengan biaya operasional yang relatif kompetitif dibandingkan beberapa produk barat. Di sisi lain, tantangan yang dihadapi Rusia tidaklah ringan. Berbagai sanksi internasional yang diberlakukan terhadap Moskow memengaruhi sistem pembayaran, logistik, dan rantai pasok industri pertahanan. Faktor-faktor tersebut menjadi salah satu pertimbangan penting bagi negara-negara calon pembeli, termasuk Indonesia, dalam menentukan pilihan pengadaan alutsista. Meski demikian, hubungan pertahanan Indonesia dan Rusia telah terjalin selama beberapa dekade. Berbagai peralatan militer buatan Rusia, mulai dari pesawat tempur hingga helikopter, pernah menjadi bagian penting dari kekuatan pertahanan Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri tetap menegaskan bahwa setiap pengadaan alutsista akan didasarkan pada kebutuhan operasional, kemampuan anggaran, serta kepentingan nasional. Keputusan pembelian tidak semata-mata dipengaruhi oleh faktor politik, tetapi juga mempertimbangkan efektivitas sistem, interoperabilitas, dukungan logistik, serta keberlanjutan operasional dalam jangka panjang. Pengalaman kerjasama tersebut menjadi modal bagi Rusia untuk terus menjaga komunikasi dan menawarkan produk-produk terbarunya kepada pemerintah Indonesia. Persaingan memperebutkan pasar pertahanan Indonesia diperkirakan akan terus berlangsung dalam beberapa tahun ke depan. Di tengah dinamika geopolitik yang semakin kompleks, Rusia diperkirakan akan terus memperkuat pendekatannya kepada Indonesia melalui berbagai forum kerjasama pertahanan. Selain menawarkan produk persenjataan, Moskow juga berupaya membangun hubungan jangka panjang melalui dialog militer, pertukaran informasi, serta kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan personel. Strategi ini dianggap lebih efektif dibandingkan sekadar menawarkan penjualan alutsista karena mampu menciptakan hubungan yang lebih erat antara kedua negara. Namun hingga saat ini belum ada pernyataan resmi yang menunjukkan bahwa Indonesia akan memborong sistem rudal buatan Rusia. Salah satu daya tarik utama yang ditawarkan Rusia adalah berbagai sistem rudalnya yang telah dikembangkan berdasarkan pengalaman operasional dan terus mengalami modernisasi. Produk-produk tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan pertahanan udara, pertahanan pantai, maupun kemampuan serangan presisi. Dengan semakin berkembangnya teknologi rudal modern, Rusia berharap produknya tetap mampu bersaing dengan sistem buatan negara-negara Barat maupun Asia yang kini juga aktif memasuki pasar internasional.
Segala keputusan tetap berada di tangan pemerintah Indonesia berdasarkan evaluasi kebutuhan pertahanan nasional dan proses pengadaan yang berlaku. Indonesia sendiri memiliki kebutuhan untuk memperkuat sistem pertahanan nasional seiring berkembangnya tantangan keamanan di kawasan. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia membutuhkan kemampuan pertahanan yang mampu menjaga wilayah udara, laut, dan daratan secara terpadu. Oleh karena itu, berbagai opsi pengadaan alutsista terus dikaji secara menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek teknis, biaya operasional, kemudahan pemeliharaan, serta kesiapan dukungan logistik dalam jangka panjang. Rusia bersama negara-negara produsen senjata lainnya akan berusaha menawarkan teknologi terbaik demi memperoleh kontrak strategis. Para analis menilai bahwa apabila Rusia ingin tetap menjadi salah satu mitra utama Indonesia di sektor pertahanan, Moskow harus mampu menawarkan skema kerjasama yang lebih fleksibel. Tidak hanya berupa penjualan produk jadi, tetapi juga peluang produksi bersama, transfer teknologi, peningkatan kemampuan industri pertahanan lokal, serta keterlibatan perusahaan Indonesia dalam proses perawatan dan pengembangan sistem persenjataan. Pendekatan seperti ini dinilai lebih sejalan dengan arah kebijakan pertahanan Indonesia yang ingin memperkuat kemandirian industri dalam negeri. Di sisi lain, Indonesia tetap menjaga hubungan baik dengan berbagai negara pemasok senjata tanpa memihak pada satu blok tertentu. Pendekatan ini memungkinkan Indonesia memiliki lebih banyak pilihan teknologi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap satu sumber pengadaan. Kebijakan tersebut juga memberikan ruang bagi pemerintah untuk memilih sistem persenjataan yang paling sesuai dengan kebutuhan operasional TNI. Hingga saat ini, belum ada pengumuman resmi mengenai kontrak baru pembelian rudal Rusia oleh Indonesia. Berbagai informasi yang beredar di media maupun media sosial sebagian besar masih berupa spekulasi atau analisis mengenai peluang kerjasama di masa mendatang. Hubungan pertahanan Indonesia dan Rusia diperkirakan tetap akan berlangsung melalui berbagai bentuk kerjasama yang saling menguntungkan. Namun, apakah Indonesia akan memilih sistem rudal buatan Rusia atau produk dari negara lain akan bergantung pada hasil evaluasi kebutuhan operasional, proses pengadaan yang berlaku, dan keputusan resmi pemerintah. Dengan demikian, persaingan di pasar persenjataan Indonesia masih akan menjadi salah satu perhatian utama bagi para produsen senjata dunia, termasuk Rusia. Pemerintah Indonesia secara konsisten menegaskan bahwa setiap keputusan pembelian alutsista akan melalui proses evaluasi yang ketat. Terlepas dari ketatnya persaingan di pasar pertahanan global, Indonesia tetap dipandang sebagai salah satu negara dengan potensi pengadaan alutsista terbesar di Asia Tenggara. Modernisasi kekuatan militer yang dilakukan secara bertahap menjadikan Indonesia sebagai pasar yang sangat diperhitungkan oleh para produsen senjata dunia. Kondisi inilah yang mendorong Rusia untuk terus menjaga komunikasi diplomatik dan kerjasama pertahanan agar posisinya sebagai salah satu mitra strategis Indonesia tidak tergeser. Sejumlah pakar pertahanan berpendapat bahwa apabila kerjasama di bidang rudal benar-benar berkembang,